Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam sehat selalu. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021, mari kita beri waktu, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 24 ayat 10, demikian dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudari, ada pesan di media sosial saya yang menuliskan seperti ini, jika engkau salah, maka perbaikilah. Jika engkau gagal, coba lagi dan lagi. Tapi jika engkau menyerah, maka semuanya selesai. Apa artinya itu, saudara? Artinya bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus selalu bangkit. Kita harus selalu berusaha. Kita tidak boleh kehilangan semangat. Kita tidak boleh tawar hati dalam apapun yang kita pergumulkan dan alami. Karena ketika itu terjadi, maka kita kehilangan kekuatan. Kita kehilangan motivasi. Maka tidak ada yang bisa kita harapkan, apalagi keberhasilan. Nah, firman Tuhan itu sungguh sangat sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Di tengah-tengah banyaknya kesesakan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, terlebih-lebih karena pandemi yang mengganas di minggu-minggu belakangan ini. Di antara kita banyak yang harus kembali bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan segala aktivitas kita dari rumah. Bahkan segala kegiatan, perjumpaan, pertemuan, semuanya banyak yang mengalami pembatasan. Kita lihat daerah-daerah mengalami lonjakan paparan COVID, kematian semakin banyak, dan tempat-tempat isolasi dipenuhi oleh orang-orang yang terpapar. Dan ini menjadi sebuah ketakutan bagi banyak orang. Banyak orang yang jatuh kepada sikap tawar, takut, dan putus asa. Tadi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita untuk orang-orang percaya tetap mempunyai keyakinan, tetap mempunyai kekuatan, tetap mempunyai hati yang mampu menghadapi. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak diam untuk apa yang terjadi ini. Tuhan bekerja untuk segala perkara yang sedang kita alami. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak tidur. Dia tahu, Dia ada di antara kita, dan kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tidak jatuh
ke dalam kepasrahan, ke dalam keputusasaan, ke dalam hati yang tawar. Tapi hati kita harus tetap bisa bersemangat, harus bisa tetap bergembira, harus bisa tetap bersuka cita. Karena dengan hati yang gembira, hati yang penuh semangat dan sukacita, itulah kita sesungguhnya akan semakin mendapatkan kekuatan. Kita semakin mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Nah, ini yang mau diingatkan hari ini kepada setiap kita. Kita mau tetap memiliki hati yang yakin, hati yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, kepada pertolongan dari Tuhan. Hati yang selalu bersuka cita, hati yang gembira. Karena itu adalah obat segala ketakutan. Itu adalah kekuatan kita untuk menghadapi pandemi yang begitu mengancam kehidupan manusia pada saat ini. Saudara-saudara, milikilah hati yang seperti itu. Dan hati yang seperti itu hanya kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan itulah firman Tuhan, itulah janji Tuhan. Dia yang Immanuel, dia tidak pernah jauh dari kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia sendiri berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kalau kita mengingat itu, kita akan selalu memiliki kekuatan. Dan hati kita bisa tenang, hati kita selalu yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan ketika kita sakit, bahkan ketika kita sedang mengalami pergumulan dan kesesakan, serta kesusahan apapun, kalau kita tahu dan kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan mampu menghadapi segala pergumulan ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita selalu percaya, mari kita selalu yakin bahwa Tuhan ada di dalam hatiku, Tuhan ada di dalam hidupku. Dia akan selalu bersama dengan aku menghadapi segala yang sedang kita alami ini. Kesesakan, pergumulan, sakit, penyakit, kesusahan, dan lain-lain sudah Tuhan alami dahulu dibandingkan apa yang kita alami. Dan dia melewatinya, dan dia mampu mengatasinya, dan akhirnya dia bersuka cita. Seperti itu juga lah janji Tuhan kepada setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan diri kita. Mari kita undang Tuhan hadir. Keselamatan kita ada dan datangnya dari Tuhan. Kita juga layak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan hati, pergumulan batin untuk yang sedang mereka alami. Kita mari saling menopang, saling mendukung, saling menghibur, dan saling menyemangati, supaya kita tidak kehilangan kekuatan, supaya kita tidak jatuh ke dalam kelemahan dan akhirnya kepada keputusasaan. Tapi anak-anak Tuhan yang selalu bersama dengan Tuhan, yang yakin Tuhan tinggal di dalam hatinya sebagai sumber kekuatannya, dia akan selalu bangkit dan bangkit lagi. Apapun yang dia alami, dia tidak akan pernah jatuh dan menyerah, karena semuanya dia yakin Tuhan turut bekerja di tengah-tengah hidupnya untuk mendatangkan kebaikan kepada hidupnya. Mari Bapak Ibu mengawali segala aktivitas kita, segala kegiatan kita sepanjang hari ini dengan keyakinan di dalam hati bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita akan mengisi hati kita dengan kegembiraan, dengan sukacita, dan itulah kekuatan kita menghadapi kesesakan dan pergumulan hari ini dan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk menjaga hati kami, untuk tidak tawar hati, untuk tidak jatuh kepada keputusasaan. Tapi baiklah, hati kami dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Karena itulah kekuatan
Dan itulah obat segala kesesakan, segala pergumulan, sakit penyakit yang sedang kami alami. Dan kami tahu Tuhan sajalah sumber sukacita di dalam hati dan kehidupan kami, yang akan menyertai kami, yang memastikan kami untuk mampu menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan kami, berkati hidup kami, dan selalu lindungi kami dari pandemi, sembuhkan kami yang sakit, dan selalu sertai kami dalam segala perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.